Nah, ini kata-kata inflasi ini dan kepanikan udah mulai terasa ya setelah data inflasi. Selain Amerika, Inggris juga ikut-ikutan, Eropa juga ikut-ikutan. Nah, aku mau minta Eri sharing kira-kira untuk investor, apa yang harus dilakukan investor untuk melindungi aset investasinya terhadap inflasi, Ri. Tapi ini bukan inflasi kecil-kecilan ya, Ya, inflasi kecil mah nggak apa-apa ya 2%. Ini 9%. Nah, kita nggak tahu apakah nanti Indonesia akan terdampak seperti itu atau enggak. Cuma sebagai investor, kita persiapan kita seperti apa, Ri? oke. Jadi kalau kita bicara inflasi, maka upaya kita untuk melindungi diri kita dari inflasi, artinya uang kita harus disuruh bekerja ekstra atau bekerja lebih ya. Artinya uang kita itu tidak bisa hanya disimpan saja. Disimpan saja uang kita aman, tidak hilang, tidak berkurang gitu ya. Tapi apakah mampu membeli barang yang sama gitu ya? Ya, contohnya mungkin kalau kita flashback ya lagi tahun zaman 90-an, kita anak 90-an ya, termasuk anak 90-an. Walaupun tahun 90 kita masih bayi-bayi gitu ya, Kak ya. Handphone kan zaman dulu itu 5 juta kayaknya, wah udah sultan banget gitu ya. Zaman dulu 5 juta udah sultan gitu ya. Apa, kalau handphone tuh 2 digit harganya gitu ya, 10 juta, wah itu udah sultan banget lah gitu ya. Sekarang ya 10 juta tetap mahal sih. Cuman handphone kategori yang dulu sultan itu sekarang sultannya itu 25 juta, 30 juta gitu ya. Jadi if you have the same money, the money it doesn't go anywhere, tidak hilang gitu ya. Tapi nggak bisa beli barang yang sama, itu yang harus kita pikirin gitu ya. Jadi jahatnya inflasi seperti itu, tidak mencuri uang kita, tapi membuat kita tidak bisa beli barang yang sama lagi. So we have to make our money work for us gitu ya. Bukan berarti terus kita juga jadi gelap mata cari potensi untung setinggi tingginya sampai yang bodong-bodong juga kita ikutan, ya nggak begitu juga. Cuman yang pasti uang itu nggak boleh tidur, nggak boleh diem saja, itu dulu yang pasti. Nah, kemana tuh larinya ya? Pasti investasi. Ya investasi bisa ke saham, bisa ke obligasi, bisa ke pasar uang, bisa ke benda-benda lain, komoditas, emas, properti, silakan. Yang kita mampu, yang kita cocok, yang kita nyaman gitu ya. Yang pasti kita juga harus memperhatikan apa potensinya seperti apa, terus resikonya juga seperti apa. Saya sih nggak mau ngejelekin apa investasi lain ya, tapi kebayang nggak sih kalau misalkan kita investasi sambil nyicil, terus nyicilnya bayar bunga? Ya potensi keuntungannya habis sama bunga gitu ya. Bukan berarti nggak boleh invest di situ, tapi kalau kita investnya sambil nyicil ya saya rasa it's not an investment. Kenapa? Karena return kita ya habis sama bunganya sendiri gitu ya. Jadi, oh berarti nggak boleh beli properti dong, Ri, contohnya. Ya boleh, tapi it's not an investment kalau kamu masih nyicil. Ya karena pasti kenaikan harganya akan habis untuk bayar cicilan gitu ya. Nah, mungkin alternatif lain, investasi yang kecil, nyicil, tapi nggak bayar bunga, ya reksadana. Jumlahnya kecil-kecil gitu ya, baik itu mau yang pasar uang, buat yang baru nyoba-nyoba, yang pengen tahu kayak apa sih, fixed income gitu, atau equity gitu ya. Nah, kenapa sih eh, pasar modal ini lebih menarik gitu ya? Karena namanya aja pasar modal, Kak. Jadi kita bukan taruh uang, titip uang, tapi bukan simpan uang, tapi kita tanam modal. Mana ada orang tanam modal expecting balik doang? Nggak mungkin. Pasti expecting return. Nah, tapi ada risiko nggak? Ada risiko. Karena bisnis itu belum tentu pasti berhasil. Kalau pasti berhasil ya semua orang kaya. Nggak ada yang kerja gitu ya. Nggak ada yang pusing gitu. Jadi pasti ada risikonya. Embedded di situ. Di dalamnya sepaket lah. Tidak bisa kita pisahkan. Makanya cara investasinya juga harus dipikirkan gitu kan. Kayak Bimani bikin kelas-kelas seperti ini gitu ya. Karena Bimani tahu kan ada risikonya gitu ya. Dan saya di manajer investasi juga harus mau ngomong. Kenapa? Karena ya, saya juga tahu produk yang saya jual itu ada risikonya. Jadi kita harus kasih tahu lagi ada apa sih, kejadiannya seperti apa, kita lagi ngapain dan lain-lain supaya investasi kita bisa optimal. Kalau misalkan inflasi kita diamkan saja, ya mungkin kita kaya gitu ya, kaya uangnya banyak, disimpan utuh gitu ya. Tapi apakah masih bisa membeli barang yang sama gitu ya? Jawabannya sudah pasti enggak. Ya. Apalagi negara berkembang. Kalau senegara sudah maju kayak Jepang, ya, ya begitu aja terus. Gaji 1 juta dulu, sekarang 1 juta aman, cukup.
Tapi kalau negara berkembang, nggak mungkin. Karena inflasinya pasti jalan terus. Nah, tapi enaknya lagi nih Kak, negara berkembang, inflasinya jalan terus, pertumbuhannya juga jalan terus. Jadi itu seperti yang di highlight dalam sebuah investasi, kita harus nyari pertumbuhan, harus nyari growth ya. Growth-nya tuh dari mana gitu. Karena kalau nggak ada growth, bayar utang nggak bisa, ada capital gain juga nggak bisa ya Ria. Dan tapi kita juga harus berhati-hati dengan inflasi. Jadi kalau Sobat Dimani sayang dengan uang kinerja kita, uang hasil jerih payah kita, ya Sobat Dimani harus diinvestasikan. Investasinya seperti apa? Tadi Eri udah bilang gitu ya, paling gampang dan paling mudah adalah reksadana. Nah, dimulai dari 10.000 aja bisa, ya kan? Jadi nggak perlu, mungkin kita impian perlu ya Ria, kita harus punya properti, misalnya punya rumah lah gitu ya, rumah masa depan. Tapi sebelum mencapai ke sana kan harus ditabung. Nah, ditabung itu Sobat Dimani bisa gunakan salah satunya lewat jalur reksadana, gitu ya Ria. Nah, maju lagi nih, ini udah mulai masuk ke Indonesia. Di September 2022, which baru kemarin lah ya, baru berapa bulan yang lalu, udah ada inflasi dari Amerika, Indonesia mulai ada kekhawatiran. Karena Indonesia di September menaikkan harga 3 jenis BBM, yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax. Nah, tadi Eri udah bilang, inflasi itu duit nggak hilang, tapi nggak bisa beli barang yang sama. Nah, rata-rata kenaikan BBM di September 2022 itu adalah 30%. Jadi 100 ribunya Sobat Dimani udah kehilangan 30% daya beli gitu ya Rian untuk membeli BBM. Alhasil inflasi Indonesia di bulan itu menyentuh level 5,95, mau 6% secara year on year. Tapi di September juga IHSG kita itu breaking new high, yaitu 7.300. Tadi saya udah mention IHSG kita 6.800, ternyata di September sempat loh 7.300 atau naik 12% dari Januari. Nah, kira-kira ada tekanan inflasi tapi IHSG breaking high. Nah, itu apa ya yang terjadi ya waktu saat itu ya? Iya, jadi yang pertama, ekonomi atau pasar saham itu tidak selalu bergerak on one single issue, ya satu doang gitu. Jadi sebenarnya di saat yang bersamaan tuh bisa jadi ada 10 isu, ada beberapa yang jelek, ada beberapa yang bagus gitu ya. Ada yang bagus tapi jelek, jelek tapi bagus gitu ya. Sebab akibat gitu ya. Tapi di agregatin gitu ya, bahasa kerennya tuh ya, dijadikan satu, dikesimpulkan gitu ya. Itu bisa memberikan arahan yang lebih spesifik, apa itu mau ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, inflasi itu sendiri nih Kak, ini paling menarik kita ngomongin inflasi karena BBM naik 30%, lalu kita takut wajar gitu. Cuma kita juga harus melihat berapa besar sih komponen BBM ya dalam total biaya hidup kita. Kalau tahun 90-an ekonomi kita belum sekompleks sekarang. Komponen BBM itu terhadap biaya hidup sehari-hari sangat tinggi. Nah, kalau sekarang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Sudah tergerus sama yang lain ya, pulsa, ya sepatu, ya jalan-jalan gitu ya, macam-macam. Jadi semakin menggerus komponen BBM terhadap total cost kita. Sehingga BBM-nya naiknya 30%, inflasinya cuma naik dari 3, 4 ke 5, something. Jadi naiknya nggak besar karena sudah semakin mengecil gitu ya komponen BBM tersebut. Nah, itu yang pertama mengenai inflasi. Yang kedua, harga boleh naik, tapi kalau dompet masih ada uangnya kan nggak jadi masalah. Ya bukan berarti terus harganya turun, enggak, tapi kita masih bisa mempertahankan gaya hidup kita. Ya, mungkin karena uang kita, dompet kita lagi tebal, jadi yang tergerus itu dana cadangan, dana tabungan gitu ya. Belum menggerus belanja kita yang lain. Jadi di satu sisi inflasi boleh naik, tapi naik jangan banyak-banyak. Karena kalau naiknya sedikit mungkin menggerus porsi tabungan, porsi cadangan. Tapi kalau naik udah kebanyakan, menggerus porsi makan, menggerus porsi liburan. Nah, itulah inflasi menjadi berbahaya. Nah, untungnya Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya 2022 karena kita belum pulih sepenuhnya di 2021. Jadi, kenaikan harga tersebut masih sanggup kita bayar lah, masih sanggup kita tanggung. Nah, di saat yang bersamaan, di bulan Agustus September, kita merilis data GDP atau pertumbuhan ekonomi kuartal 2, 5,72,
sangat bagus. Laba-laba perusahaan diumumkan di sekitar bulan Juli akhir, Agustus lah ya, Agustus awal sampai Agustus akhir, beberapa di September awal itu juga bagus gitu ya. Bahkan kebijakan BBM dinaikkan itu sendiri dianggap oleh para pelaku pasar sebagai suatu kebijakan yang sehat. Kenapa? Karena anggaran subsidi BBM pemerintah kita tahun ini sudah 500 triliun, Kak. Itu sudah dengan September itu menaikkan, perlu menaikkan. Jadi kalau September masih tidak menaikkan, sampai tutup tahun itu 690-an triliun. 690 triliun angka yang sangat besar. Kalau benar itu digunakan hanya untuk subsidi BBM, rakyatnya happy, tapi ekonominya nggak healthy. Karena 700 triliun itu bisa untuk dibikin proyek infrastruktur, bisa untuk subsidi kesehatan, bisa untuk subsidi pendidikan, yang suatu hari nanti bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, bisa menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar lagi. Tapi kita pakai untuk jangka pendek hanya supaya bayar bensinnya nggak mahal. Nah, jadi in a way, pelaku pasar itu kayak dilema, inflasi tapi kayaknya sanggup bayar deh. Di sisi lain, anggaran jadi lebih sehat. Sehingga pemerintah mempunyai kemampuan untuk menstimulus ekonomi di sektor yang lain-lain gitu ya. Jadi ya di sininya berat dikit, tapi nanti kita bisa yang lain supaya yang berat sedikit ini bisa tercover gitu ya. Jadi subsidi silang lah kasarnya gitu Kak. Sehingga secara keseluruhan pelaku pasar melihat bahwa kenaikan tersebut tidak akan memberatkan, hasil ekonomi sendiri masih sangat bagus, so it's not really a bad news. Kurang lebih seperti itu. Betul. Jadi ya waktu itu selain kita jangan melihat negatifnya aja ya Ria, 30%. Tapi the story behind it itu sebenarnya BBM naik itu sudah suatu keharusan atau keperluan justru ya, suatu keperluan untuk BBM itu naik supaya ekonominya juga healthy. Nah, aku juga mau remind Sobat Bimani bahwa di aplikasi Bimani kita punya feature untuk switching. Jadi tadi aku udah mention kalau misalnya IHSG-nya sempat 7.300, bisa dibilang tuh investasi Sobat Bimani yang awal tahun tuh udah naik 12%, nggak ada salahnya untuk Sobat Bimani coba switching ya. Istilahnya taking profit, secure dulu, ternyata udah di level 6.800 kayak hari ini, Sobat Bimani bisa switching lagi gitu ya, bisa switching balik gitu. Jadi feature-feature yang ada di aplikasi Bimani juga Sobat Bimani bisa pakai untuk kinerja aset investasi yang lebih maksimal. Nah, oke, kita udah mau masuk ke penghujung tahun nih. Tadi Eri udah mention bahwa ekonomi Indonesia itu lagi bagus ya, data-datanya, GDP, budget. Nah, di November 2022 kita tuh menjamu pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Itu sangat sukses dan dapat applause dari banyak negara. Nah, di Desember baru-baru ini yang negara tetangga kita China, the second biggest economy in the world, itu mulai memperlonggar. Jadi kita udah memperlonggar ya, udah reopening. Tadi Eri juga bilang kita baru keluar dari gua. Nah, China di Desember baru mau keluar dari gua ya dia. China baru mulai memperlonggar kebijakan zero COVID policy-nya secara nasional. Jadi udah mulai reopening. Nah, kalau menurut Eri, posisi Indonesia dari G20, terus nanti China udah mulai buka kan, takutnya Indonesia mungkin kalah pamor atau apa. Untuk menurut Eri, posisi Indonesia di kancah ekonomi itu, kancah ekonomi global itu seperti apa, dan mungkin peluang yang dimiliki Indonesia di tahun depan, di tahun ke depan 2023, 2024, 2025.